Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di kegiatan harian Bunda Dewi. Yang kali ini Bunda Dewi mau ajak semua teman-teman dan juga moms khususnya untuk ikutin bagaimana cara Bunda Dewi menata ulang dan juga beres-beres juga bersihin dapur impian Bunda Dewi. Jadi kebetulan karena sekarang Bunda lagi libur kerja dan ini adalah minggu terakhir kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Karena insya Allah sebentar lagi, kurang lebih hampir 1 minggu lagi, kita akan sama-sama merayakan hari Lebaran. Biar makin semangat, Bunda Dewi mau beresin dapur impian sekaligus mau sedikit menata ulang biar nanti semakin semangat untuk menyambut hari Lebarannya. Oke, di sini juga Bunda bakal mau sedikit kasih tips dan juga trik karena ada banyak banget alhamdulillah pertanyaan dari moms dan juga teman-teman terkait sharing atau cerita perjalanan Bunda nge-YouTube mulai dari pertama kali sampai hari ini, bagaimana tips dan triknya yang alhamdulillah akhirnya Bunda bisa pelan-pelan tapi pasti memiliki beberapa impian, yaitu salah satunya dapur impian ini yang Bunda dapatkan hasilnya itu dari gaji atau pendapatan selama 2 tahun ini Bunda membangun channel YouTube atau menjadi konten kreator. Makanya jangan di skip ya, ikutin terus kegiatan Bunda Dewi kali ini dan tonton videonya sampai habis. Oke, jadi untuk beres-beres dan juga bersihin dapur kali ini Bunda mau keluarin dulu nanti semua peralatan yang ada di dapur. Bunda mau bersihin semua area dapur mulai dari dinding, meja, ambalan dan juga semua peralatan dapur. Oh ya, terus juga sebelumnya nih Bunda habis cuciin dulu beberapa peralatan masak kotor bekas tadi sahur. Gak lupa juga yang udah bersih dan udah kering Bunda balikin ke tempatnya masing-masing. Oke, sebelum lanjut Bunda mau beberes dapur, kali ini Bunda mau unboxing dulu. Jadi ini ada paketan dari Scarlett Whitening. Di sini Bunda pesen eksklusif bundle set dari Scarlett Whitening yang mana ini tuh cantik banget packagingnya. Terus juga di dalamnya terdapat produk. Terus juga ada surat atau kayak ucapan Hari Raya Idul Fitri gitu. Terus ada photocard, postcard, twist. Oh my god, ternyata Scarlett Whitening ini sedang ada kolaborasi atau kerjasama dengan Twist. Masya Allah, keren banget kan. Isi dari eksklusif bundle set ini terdapat ada skincare. Kali ini Bunda pesen skincare yang brightening. Selain itu juga ada surat, photocard dan juga postcard Twist. This is Twice's favorite skincare, Scarlett! Feeling so fresh! Go, go, go! Ready to glow! Make our day shine, shine, shine! Let's rise together with Scarlett Power. Scarlett, reveal your beauty. Scarlett. Jadi untuk rangkaian skincare-nya kali ini Bunda pesen satu set yang khusus untuk brightening atau untuk mencerahkan, yaitu terdapat sabun muka, toner, krim pagi, krim malam dan juga serumnya. Packagingnya bener-bener cantik banget, boxnya bener-bener eksklusif banget dan sampai di rumah dengan selamat. Oke, udah selesai Bunda unboxing paketan eksklusif bundle set
X Twice dari Scarlett Whitening. Nah, sekarang waktunya Bunda mau bebenah dan juga bersih-bersih dapur impian, mulai dari area meja, dinding, ambalan sampai ke kolong dapur. Pertama-tama sekarang Bunda mau turunin dulu semua barang-barang yang ada di meja dan juga di ambalan sekaligus di rak dapur, karena nanti mau Bunda bersihin dulu semuanya sebelum nanti Bunda tata ulang. Oh ya, Bunda lupa kasih tahu bagaimana cara mendapatkan eksklusif bundle set dari Scarlett Whitening. Moms atau teman-teman bisa langsung aja order di Shopee-nya Scarlett Whitening, yaitu di Scarlett Whitening Official Shop, atau enggak di Instagramnya Scarlett Whitening. Juga bisa melalui admin di WA 087700353000. Seperti janji Bunda Dewi di awal tadi, karena ada banyak banget DM dan juga komen dari teman-teman atau khususnya moms yang mungkin saat ini baru banget memulai untuk membuat channel YouTube, atau mungkin belum pernah buat sama sekali tapi mau atau pengen banget memiliki channel YouTube. Nah, oke, di sini Bunda Dewi bakal kasih sedikit tips dan juga bagaimana cara Bunda Dewi mulai dari awal membangun channel YouTube ini. Jadi tahapan yang pertama yang harus kita lakukan, pasti kita harus memiliki channel YouTube dulu ya Mams. Usahakan buat nama channel YouTube yang familiar atau enggak yang kayak mudah diingat oleh penonton. Terus juga untuk namanya jangan menggunakan nama yang sulit, atau mungkin bisa juga menggunakan nama pribadi, atau bisa juga menggunakan nama karakter atau seperti inisial gitu, seperti Bunda Dewi ini menggunakan nama channel Keluarga Sederhana. Setelah Mams sudah memiliki nama dari channel YouTube-nya, langsung aja Mams pikirin kira-kira mau bikin konten apa untuk di channel YouTube-nya. Bisa daily vlog atau enggak kuliner, bisa juga jalan-jalan, review atau unboxing dan lain sebagainya. Pokoknya bebas aja. Tapi saran Bunda adalah buat video yang memang bener-bener Mams sukain dan juga memang Mams seneng melakukannya. Jadi nanti ketika Mams sudah memulai membuat channel YouTube dan Mams harus membuat video, itu tidak ada beban atau tidak ada tuntutan, karena Mams happy melakukannya dan juga Mams senang membuat video tersebut. Terus lakukan atau buat videonya tuh secara konsisten. Upload video di awal channel YouTube itu kurang lebih 2 hari sekali. Saat itu Bunda Dewi bikin videonya tuh di setiap hari. Jadi Bunda tuh upload hampir setiap hari. Pagi hari sebelum Bunda berangkat kerja, Bunda bikin video. Siang harinya saat Bunda istirahat di tempat kerja, Bunda edit video. Dan malam harinya setelah Bunda sampai di rumah dan udah selesai urus anak dan beberes rumah, Bunda langsung upload videonya. Itu rutin Bunda Dewi lakuin selama kurang lebih 2 bulan. Konsisten Bunda upload hampir setiap hari atau paling enggak 2 hari sekali. Nah, setelah udah konsisten di awal Mams untuk membuat video dan juga upload videonya, mungkin nanti Mams bakal ketemu waktu dimana Mams akan merasa jenuh dan lelah, karena itu yang Bunda Dewi rasakan saat pertama kali membuat channel YouTube ini. Tips yang pertama adalah niatkan dengan sungguh-sungguh ketika pertama kali kita membuat channel YouTube. Selain itu juga tanamkan di diri kita keras kepala atau sifat keras kepala, yang mana itu menurut Bunda bagus banget dan membawa positif, karena ketika Bunda merasa lelah, Bunda merasa jenuh, dan Bunda merasa bosan melakukan hal yang begitu-gitu aja tapi nggak ada hasilnya,
karena Bunda memiliki sifat keras kepala itu, jadi semuanya tuh Bunda tepis. Jadi misalkan Bunda lagi capek atau Bunda lagi bosen karena kayak nggak ada hasilnya dari semua yang udah Bunda lakuin, tapi Bunda merasa kayak oh nggak bisa nih, Bunda harus tetap semangat, Bunda harus tetap buat video dan upload video apapun hasilnya dan bagaimanapun nanti akhirnya. Itu sih yang selalu Bunda tanamin. Jadi ketika Bunda ketemu waktu lelah atau waktu jenuh atau waktu yang membosankan, karena Bunda sudah menanamkan sifat keras kepala itu, jadi keras kepala ini digunakan untuk hal positif ya Mams. Jadi bukan untuk hal yang maksudnya kayak keras kepala kita nggak mau diatur atau kita nggak mau dibilangin, bukan ya, tapi lebih kepada untuk ke diri kita. Jadi untuk memotivasi diri kita ketika kita merasa lelah dan merasa jenuh, sudah melakukan banyak hal tetapi belum juga ada hasilnya. Sabar aja Mams, karena menurut Bunda membuat channel YouTube itu sama aja seperti kita membuat sebuah perusahaan. Itu sih yang Bunda rasain dan yang udah Bunda jalanin selama ini. Ketika kita berniat untuk memulai sesuatu atau usaha dan juga bisnis atau membangun perusahaan nih ya, otomatis kan pertama kita harus membuat nama perusahaannya itu tersebut. Terus kita harus memanage mulai dari waktu, masa produksi, terus mulai dari marketing dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk si perusahaan tersebut bisa dikenal dan bisa diterima oleh banyak orang. Nah, masalah nanti si produk dari perusahaan tersebut diterima atau tidak, itu akan berjalan dengan sendirinya. Bagaimana kita bisa mengemas si produk tersebut baik atau tidaknya sampai akhirnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat atau oleh penonton. Terus tips yang kedua adalah buat video saat kita sedang happy. Jadi atur mood kita sebaik mungkin sebelum kita membuat video, karena hasilnya itu sangat mempengaruhi dan sangat bener-bener kayak efeknya tuh kelihatan banget kalau misalkan mood kita lagi nggak bagus terus kita paksain bikin video, itu hasilnya bakalan kayak kurang gitu loh Mams. Bunda pernah nih ya, Bunda kayak lagi capek banget gitu, tapi Bunda dituntut harus bikin atau harus buat video karena Bunda udah beberapa hari nggak upload video. Terus karena Bunda udah capek kerja, capek ngurus rumah dan ngurus anak, Bunda paksain juga untuk bikin video, dan ternyata bener hasilnya tuh nggak memuaskan dan asal jadi. Nah, tips selanjutnya adalah kita boleh sering mencari beberapa referensi dari channel YouTube yang lainnya, atau sekarang kan udah banyak banget ya channel YouTube ibu rumah tangga yang keren-keren banget dan sangat menginspirasi. Itu bisa jadi referensi kita ya Mams. Tapi ingat nih ya, jangan pernah membandingkan channel YouTube kita dengan channel YouTube orang lain, karena itu akan membuat diri kita tuh ngedown, terus kayak gak semangat untuk terus ngembangin channel YouTube kita. Jadiin apapun yang kita lihat dari channel YouTube orang lain itu sebagai motivasi. Misalkan ada salah satu channel YouTube yang memang sudah sangat berkembang dan sudah kelihatan banget hasilnya. Nah, jadiin itu sebagai semangat untuk diri kita bahwa kalau dia aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, itu akan membentuk semangat dan juga hal positif ke dalam diri kita, yang mana nanti efeknya itu insya Allah bisa membuat channel YouTube kita berjalan menjadi lebih baik dan insya Allah semakin berkembang. Nah, terus tips selanjutnya nih adalah konsisten. Ini sih yang sebenarnya paling susah banget ya Mams. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang memiliki dua pekerjaan sekaligus seperti Bunda Dewi, yaitu selain sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja. Bagaimana cara kita mengatur waktu, memanage waktu untuk keluarga, untuk bekerja, untuk istirahat, dan juga untuk membuat
video. Nah itu harus bener-bener disiasati. Selain tadi tips yang pertama adalah dijaga moodnya atau buat video saat kita sedang happy. Terus juga atur waktunya sebaik mungkin. Jangan dipaksakan kalau misalkan memang kondisi badan kita atau kondisi kesehatan kita lagi menurun. Fokus aja dulu sama tugas utama kita, yaitu misalkan mom sebagai ibu rumah tangga. Fokus aja dulu sebagai ibu rumah tangga. Tugas sebagai ibu rumah tangganya mengurus anak, mengurus rumah, mengurus keluarga. Nah nanti kalau misalkan ada waktu senggang atau ada waktu kosong yang memang mood moms lagi bagus, nah saat itulah waktu yang tepat untuk moms membuat video. Nah tips selanjutnya adalah jangan lupa bikin catatan atau bikin rencana kira-kira video apa yang bakal moms mau buat selanjutnya. Jadi misalkan minggu ini moms mau bikin video atau mau bikin konten temanya tuh tentang daily vlog atau tentang a day in my life atau keseharian atau kegiatan harian ibu rumah tangga. Nah kegiatan harian ibu rumah tangga kan tuh ada banyak banget ya macam-macamnya, mulai dari mengurus rumah, mengurus anak, bersih-bersih rumah, masak, bebenah dan lain sebagainya. Itu bisa moms atur dalam satu minggu itu. Misalkan moms bikin 3 video, satu video khusus untuk bersih-bersih rumah misalkan. Nah video selanjutnya khusus untuk urus anak sekaligus memasak. Nah video selanjutnya misalkan kegiatan harian moms, mulai dari bangun tidur, mengurus rumah, bersih-bersih rumah, ngurus anak, masak, atau mungkin moms ada rencana keluar rumah bersama keluarga. Itu bisa dibuat untuk jadi konten atau jadi video. Terus moms lakukan seperti itu di setiap awal minggu. Seperti Bunda Dewi nih, saat awal-awal Bunda bikin channel YouTube ini, Bunda selalu tulis atau kayak catat gitu rencana kira-kira video apa atau tema apa yang bakal mau Bunda ambil di setiap minggunya. Jadi minggu ini misalkan Bunda fokus ke daily vlog, terus nanti minggu besok Bunda fokus ke review barang, nanti minggu selanjutnya misalkan Bunda fokus ke bebenah rumah atau mengurus anak. Bisa juga di random atau kayak dicampur aja gitu moms, temanya apa aja bebas biar nggak monoton atau tidak membosankan. Terus juga sering-sering cari referensi dari channel YouTube ibu rumah tangga lainnya, kira-kira lagi ramenya apa nih, misalkan beberes kah, atau cleaning motivation kah, atau makeover kah, atau ya pokoknya ada banyak banget lah gitu. Jangan lupa terus belajar. Setiap hari tuh moms harus belajar, jangan pernah bosan untuk belajar apapun ya, mulai dari edit, mulai dari cara bagaimana bikin video, bagaimana cara berinteraksi dengan penonton, bagaimana cara membuat judul, dan juga bagaimana cara menyampaikan isi dari video moms tersebut. Moms bisa cari semuanya udah ada di YouTube, karena Bunda juga belajar sendiri semuanya dari YouTube. Bunda tinggal searching aja atau Bunda cari aja. Misalkan Bunda mau belajar bagaimana cara membuat video atau edit video untuk YouTube yang bagus, Bunda cari aja tuh di YouTube. Nanti ada banyak banget macam-macam caranya, terus ada banyak banget aplikasi yang bisa kita pakai, terus yang kira-kira mudah dan kita bisa nggak terbebani gitu loh untuk menggunakan aplikasi untuk edit videonya tersebut. Tips selanjutnya adalah sering-sering kita berinteraksi dengan penonton atau subscriber kita, atau juga bisa kita sharing sesama atau antar channel YouTube gitu moms. Itu sih Bunda lakuin ya. Jadi Bunda sering banget kayak misalkan jawabin komen-komen dari penonton, yang pasti untuk komen positif ya. Kalau komen negatif Bunda anggap itu sebagai masukan atau enggak sebagai motivasi aja. Jadi nggak perlu diambil hati dan nggak perlu diambil pusing, karena namanya kita hidup ya moms, nggak semuanya orang suka sama kita. Pasti ada yang mau menerima kita dan ada juga yang tidak mau menerima kita. Jadi diambil sisi positifnya aja. Nah terus juga yang terakhir ini yang harus banget ditanamin di dalam diri moms itu jangan mudah menyerah. Tips ini yang paling berat banget, tapi insya Allah hasilnya tidak akan sia-sia moms. Jadi tanamin di diri moms
bahwa apapun yang Mams lakuin karena tujuannya adalah Mams ingin membahagiakan terutama keluarga dan juga orang-orang sekitar. Insya Allah cepat atau lambat apapun dan kapanpun hasilnya tidak akan pernah sia-sia. Oke, itu aja tips dan juga trik dari Bunda Dewi. Semoga bermanfaat ya. Semangat untuk semua Mams atau teman-teman yang baru banget membangun channel YouTube-nya. Konsisten aja, sabar aja, lakuin aja semua yang terbaik. Jangan pernah mudah lelah dan menyerah, terus belajar. Pokoknya setiap hari itu harus belajar, perbaiki kalau misalkan ada yang salah dan kalau misalkan ada yang kurang. Insya Allah percaya hasilnya itu tidak akan pernah sia-sia, karena itu yang Bunda rasain sampai detik ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya udah ikutin kegiatan Bunda Dewi hari ini. Sampai ketemu lagi, bye, assalamualaikum.